Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai cara-cara agar kodam leluhur semakin bertambah sakti dan tidak terkalahkan. Kita semua sudah paham bahwa kodam leluhur merupakan kodam yang bersifat diwariskan. Kodam tersebut berada di dalam suatu trah keturunan tertentu untuk melindungi maupun membantu mereka yang memilikinya. Kodam leluhur kebanyakan bersemayam dalam sebuah pusaka tertentu, dan mereka cenderung akan memiliki sendiri orang yang akan menjadi tuannya. Kesaktian dari kodam leluhur antara lain dapat memberikan tuah keselamatan, tuah kesaktian, tuah kekuasaan, dan kewibawaan, tuah penundukan, tuah pembungkam, tuah kerejekian, dan masih banyak yang lain. Kesaktian kodam leluhur ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah umur dari kodam leluhur tersebut. Semakin tua suatu kodam, pasti akan semakin sakti. Kesaktian kodam leluhur juga dipengaruhi oleh keselarasan energi antara kodam dengan tuannya. Apakah antara kodam dengan pemiliknya sudah terjalin suatu hubungan batin ataupun belum? Terlepas dari kedua hal tersebut, ada beberapa cara agar kodam leluhur semakin bertambah sakti dan tidak terkalahkan. Cara yang pertama, agar kesaktian kodam leluhur semakin tidak terkalahkan, adalah memperkuat serta memperbesar wadah spiritual dan ilmu batin. Hal ini dapat dilakukan oleh sang pemilik kodam leluhur dengan cara memperbanyak dan memperkuat laku spiritualitasnya, seperti beribadah, bertirakat, berpuasa, meditasi, dan lain-lain. Laku-laku spiritual tersebut akan menciptakan suatu keselarasan antara energi kodam leluhur dengan tuannya, sehingga segala kesaktian kodam leluhur tersebut dapat didayagunakan sepenuhnya. Cara yang kedua, agar kesaktian kodam leluhur semakin tidak terkalahkan, adalah dengan melakukan penjamasan pusaka tempat kodam leluhur itu bersemayam. Ritual penjamasan ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Biasanya pada bulan Suro, penanggalan Jawa. Pada ritual ini, pusaka tersebut dicuci dengan air kembang 7 rupa dan dibarengi dengan ritual pembacaan doa tertentu oleh orang yang paham dalam menjamas pusaka. Jamasan pusaka ini bertujuan untuk mempertahankan energi murni dari kodam leluhur yang bersemayam di dalamnya, serta menghilangkan energi-energi negatif dari luar yang ditakutkan akan menempel pada pusaka tersebut. Namun juga jarang yang tahu bahwa makna sebenarnya dari jamasan pusaka ini adalah untuk membersihkan batin dari si pemilik pusaka kodam leluhur tersebut. Kemudian cara yang ketiga agar kodam leluhur semakin sakti dan tidak terkalahkan adalah dengan mengkudui pusaka kodam leluhur tersebut.
Mengkudui artinya adalah mengasapi benda pusaka kodam leluhur dengan asap kemenyan. Ritual ini dilakukan setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, malam Jumat Legi, serta malam kelahiran sang pewaris kodam leluhur tersebut. Apabila ritual ini rutin dilakukan, maka daya magis dari kodam leluhur tersebut akan semakin besar dan tua kesaktiannya pun semakin dapat dirasakan. Kemudian, cara yang keempat agar kodam leluhur semakin sakti dan tidak terkalahkan adalah dengan memberikan sesajen. Sebenarnya, sesajen memiliki makna sebagai penghormatan kepada para leluhur, yaitu para pemilik kodam sebelumnya, di mana setiap yang disesajikan memiliki makna mendalam yang tersirat. Namun, banyak yang tidak paham dan menganggap hal ini adalah syirik. Sesaji untuk pusaka kodam leluhur tersebut berbeda-beda antara pusaka yang satu dengan pusaka yang lain. Itu tergantung dari wangsit atau petunjuk yang diberikan langsung oleh leluhurnya. Kemudian, cara yang kelima agar kodam leluhur keturunan semakin sakti mandraguna adalah dengan mengalungkan roncean bunga melati pada pusaka leluhur tersebut. Ritual semacam ini sering dilakukan pada kodam leluhur yang bersemayam pada pusaka yang berbentuk keris, berbentuk tombak, ataupun berbentuk pedang. Memberikan roncean bunga melati ini maknanya adalah sebagai nasihat atau pesan untuk tidak bersikap adigang, adigung, dan adiguna. Yang maksudnya yaitu jangan menyombongkan kelebihan yang dimiliki. Kemudian cara yang keenam agar kesaktian kodam leluhur semakin meningkat dan tidak terkalahkan adalah dengan mengolesi pusaka kodam leluhur dengan wangi-wangian tertentu. Pengolesan tersebut dilakukan dengan memakai wangi-wangian mistik yang bersifat non-alkohol. Ritual ini selain untuk merawat pusaka, juga agar energinya menjadi semakin positif. Kemudian, cara yang ketujuh atau yang terakhir, agar kodam leluhur semakin sakti dan tidak terkalahkan, yaitu dengan melaksanakan wasiat para leluhur, melaksanakan semua amanat, dan menghindari pantangan-pantangan yang sudah diwasiatkan oleh para leluhur akan semakin memperkuat hubungan batin antara kodam leluhur dengan pemiliknya, sehingga akan tercipta keselarasan yang sempurna di antara keduanya. Demikianlah tadi sedikit ulasan mengenai cara agar kodam leluhur semakin sakti dan tidak terkalahkan. Sebagai penutup, kami doakan agar Anda sekeluarga senantiasa memperoleh kelancaran dalam segala urusan dan rezeki. Amin ya robbal alamin.